Oke. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang uji Pearson ya, atau lengkapnya disebut uji Pearson Correlation Coefficient ya. Uh, Uji Pearson ini, aduh, oke. Uji Pearson ini ya, sebelumnya sudah pernah kita bahas waktu kita bahas tentang statistik deskriptif ya. Jadi biasanya, bukan biasanya, dia digunakan untuk melihat ada nggak hubungan atau korelasi di sini, bukan hubungan ya. Jadi lebih tepatnya korelasi. Jadi kalau bahasa Inggris jelas antara korelasi, asosiasi, bahasa Indonesia hubungan semua. Makanya kadang bingung kita. Padahal dalam statistik dua hal tersebut berbeda. Baik, di sini kita lihat korelasi antara dua variabel numerik. Jadi dua-duanya harus numerik, ya. Uh, Lebih sekilas mirip dengan uji dependent sample test. Bedanya di dependent sample test itu orangnya orang yang sama. Jadi observasinya dependent ya, makanya disebut dependent sample test. Kita melihat di dependent sample test atau uh, orang yang sama kita tes sebelum sama sesudah. Ya, sebelum sama sesudah. Jadi itu yang kita lakukan di dependent sample test. Sebaliknya di sini kita melihat antara dua variabel numerik ya, tapi dia independen satu sama lain. Ya, jadi bukan orang yang sama atau untuk variabel yang sama. Ya. Kemudian contohnya di sini kita ingin melihat ada nggak hubungan ini cocoknya kita masih nulis correlation ya. Correlation, ada nggak hubungan antara nilai ujian dengan lamanya belajar? Ya, nilai ujian misalnya dalam bentuk numerik 0 sampai 100, lamanya belajar dalam bentuk menit misalnya. Kalian sebelum ujian berapa menit kalian belajar? Ya, semalamnya, pas malamnya, yang sistem SKS ya, sistem tugas malam. Oke, kita bisa juga menguji menggunakan uji Pearson ini untuk mengetahui apakah ada nggak hubungan antara skor depresi ya. Jadi ada nggak korelasi antara skor depresi dengan lamanya tidak bekerja, atau kalau sekarang misalnya lamanya lockdown, apakah uh, makin lama lockdown makin besar depresinya? Nah, itu bisa kita uji korelasinya. Ya, bisa juga misalnya lamanya kalau lockdown mungkin lebih cocok dengan cemas, kalau depresi itu dengan lamanya tidak kerja. Nanti setelah lulus kalian berapa lama butuh sampai kalian bekerja, itu ya, berapa lama bekerja sampai kalian, dan skor depresinya. Kemudian dengan Pearson ini kita bisa menggambarkan, nah itu line base of fit istilahnya. Jadi garis korelasi antara dua variabel. Ya, lambangnya untuk uji Pearson ini adalah R. Jadi yang menunjukkan seberapa jauh garis atau ya titik korelasi antara garis base of fit tadi. Ya, ini agak sulit karena bukan di kelas, tapi nanti kalau ada istilah yang kalian nggak paham bisa di Google atau dibaca sendiri ya. Saya rasa penjelasan sudah cukup banyak di sana. Kemudian asumsi yang harus kita penuhi untuk uji ini, asumsi yang harus dipenuhi, yang pertama, kedua uji variabel itu berupa data interval sama rasio. Masih ingat ya apa beda interval sama rasio? Umumnya rasio. Contohnya misalnya IQ, ya, nilai ujian, tinggi badan, berat badan, berapa lama dia belajar, dan sebagainya. Kemudian asumsi kedua, ada hubungan antara dua variabel tersebut. Ya, ini contohnya hubungan linear di sini. Yang ini linear, ya, jadi jelas walaupun tidak tahu sejauh mana, kita belum tahu sejauh mana dia kuat hubungannya, tapi setidaknya ada hubungan. Ya, yang seperti ini tidak linear, begitu juga yang seperti ini. Ya, jadi kalau ini seperti
apa, gunung terbalik atau mangkok terbalik. Kalau ini nggak melek. Oke, skew. Kemudian, nah, tidak ada outlier, asumsi ketiga ya, tidak ada outlier, outlier seperti ini. Nah, kalau ada di data kita ada outlier bagaimana? Misalnya 1, 2. Saran saya dibuang saja data tersebut. Makanya ambil data besar, kalau misalnya ada 1, 2 harus dibuang, nggak masalah. Tapi kalau misalnya data kecil, kalian mengumpul penelitian misalnya pada 50 orang, ada 2 outlier misalnya nggak cocok, nggak bisa diuji, harus dikeluarkan dari analisa, sudah kurang tinggal 48, sudah kurang lagi nilainya. Ya, tapi kalau misalnya punya data 1000, kita buang 5, nggak apa-apa. Ya, masih oke. Okay. Oke, jadi tidak ada outlier. Kemudian harus normal atau mendekati normal, bisa pakai datanya ya, harus normal atau mendekati normal. Kita bisa cek pakai Kolmogorov-Smirnov atau pakai histogram. Kita lihat di skewness, kurtosis, atau nilai skor min sama media. Nah, di ujian kalian S2, S1 jarang saya lihat, tapi S2 biasanya ditanya bagaimana cara Anda melakukan uji ini. Ya, ada memang yang memang pengujinya dia ingin harus pakai uji Kolmogorov, karena mungkin dia terbiasa atau tahunya cuma itu. Tapi sebenarnya kita lihat dari min median saja cukup. Kita lihat histogram saja cukup. Jadi memang betul-betul kita pakai. Jadi analisa data itu nggak cuma melihat datanya saja, menganalisa angkanya saja. Kadang kita juga pakai perasaan. Gitu, ya, kita pakai ini kayaknya normal. Ya, buktinya datanya ya cukup distributif, ya, tidak ada outlier. Atau kita lihat, kalau saya sendiri lebih bisa lihat min median. Min sama median itu jauh atau dekat. Kalau dekat-dekat misalnya min 49, mediannya 50. Nah, itu saya anggap normal. Ya. Tinggal kita lihat nanti SD-nya bagaimana. Ya, kita lihat SD itu kan untuk melihat sebaran data di sekitar nilai minnya. Ya, kalau misalnya cukup rasional, normal, standar, oke lah. Ya, kita terima, kita anggap normal. Oke, caranya gimana? Gampang caranya, klik analyze, correlate, bivariate. Ya, analyze jadi kalian kalau ada PSBB nanti saya share slide ini, kalian bisa coba. Ya. Correlate, analyze, correlate, bivariate, kemudian muncul 2 tabel ini. Ya. Di sini contohnya apa tuh? Tinggi badan seseorang dengan, contoh di atas lupa saya kasih tulis ya. Ini tinggi badan orang, tinggi badan atlet dengan jauh lompatan. Kira-kira ada nggak korelasi tinggi badan dengan lompatan? Ada ya, biasanya orang tinggi lompatannya juga makin jauh ya, setidaknya yang di atas, di bawah berapa mungkin ya, di bawah standar siapa juga ya. Ya, di bawah rata-rata itu mungkin lompatannya lebih singkat atau lebih pendek. Belum lagi kalau misalnya sudah di bawah rata-rata tapi berisi, nah, itu akan lebih pendek lagi. Ya, maaf. Nah, ini bukan body shaming, cuma contoh saja biar mudah ingat. Jadi dua variabel ikan ini kita tes, kita masukkan ke variabel, kemudian kita klik Pearson. Di sini ada juga uji Spearman. Ya, Spearman sebenarnya uji alternatif dari Pearson. Apa itu uji Spearman? Kalau misalnya di sini ya, kita lihat, yang kita lihat adalah perbandingan min, kalau Spearman adalah min ringnya. Jadi ini uji non parametrik sebenarnya. Jadi kalau ingin tahu non parametrik, klik aja Spearman. Ya, tapi ya, caranya sama. Ya. Di bivariate yang lain kita biarkan saja. Kemudian kita klik oke, outputnya seperti ini. Ya, ini sama, tabel yang merah dengan ini sama dia. Cuma karena 2 mungkin statistiknya keluar 2. Ya. Di sini nilai R-nya atau nilai Pearson-nya adalah 0,7. Artinya apa? Nilainya cukup kuat ya. Jadi dia prinsipnya semakin jauh dari nilai 0. Kan nilai R tadi, nilai R khususnya dia nilainya antara minus 1 sampai 1. Prinsipnya semakin jauh dari 0 makin kuat hubungannya. Makin dekat ke 0 makin tidak. Nah, sedangkan plus minus itu menunjukkan arah korelasinya. Itu sudah pernah kita bahas di kelas. Ya, kalau positif berarti satu variabel naik, variabel lainnya juga naik. Ya, misalnya
semakin lama kita belajar, maka nilai ujiannya semakin bagus. Masuk akal. Uji korelasi yang negatif sebaliknya. Satu variabel naik, variabel lain turun. Misalnya makin lama tahun keluaran mobil, atau makin lama mobil dipakai, maka makin murah harganya. Itu contohnya. Jadi semakin lama ditahan ya semakin murah. Ya, itu contoh arah korelasinya. Kalau nol berarti tidak ada korelasi. Jadi seperti itu. Kemudian pada contoh ini kita bisa lihat bahwa nilai statistik korelasi Pearson adalah, atau Pearson correlation coefficient, lambangnya R adalah 0,7. Dan korelasinya sangat signifikan. Ya. Jadi 0,005. Jadi p-value-nya ini, sig to time to p-value, kalau ini R-nya. Nah, kalian jangan sekali-kali nanti melaporkan hanya p-value saja. Diuji apapun, ya, diuji chi-square, diuji dependent sample test, pokoknya diuji yang pernah saya ajarkan, ya, one way ANOVA juga. Jangan cuma tulis p-value saja. P-value yang menunjukkan hanya untuk apa tuh, kita ambil keputusan ini bisa diterima atau tidak hipotesanya. Itu saja dia, yang lain tidak ada. Sedangkan nilai ujinya kita nggak pernah tahu. Nah, dan uji apa yang dipakai kita nggak tahu karena nggak ada lambangnya. Ya, sebaliknya kalau misalnya ditulis R, di sini orang sudah bisa berasumsi, ini kemungkinan besar dia pakai uji Pearson. Kalau misalnya ditulis R sama S kecil, ya, RS itu uji Spearman. Jadi orang bisa tahu. Ditulis F, ya, ini one way ANOVA nih kemungkinan besar. Ditulis T, ini independent sample test. Contohnya seperti itu. Ditulis U, ya, itu uji Mann-Whitney U-test. Ya, itu Mann-Whitney merupakan uji alternatif dari independent sample test. Baik, jadi seperti itu cara kita menulis statistik. Harus disertai dengan lambangnya sehingga yang membaca tahu, oh dia pakai uji. Tanpa harus kita jelaskan. Ya, walaupun dengan penjelasan akan lebih baik. Cara melaporkannya bagaimana? Seperti ini, ya. Jadi uji Pearson product moment, ya, dilakukan untuk melihat ada enggak hubungan atau korelasi, ya, lagi-lagi relationship, nggak boleh lah, korelasi antara tinggi badan dengan jauh lompatan, ya. Ini pada atlet lompat jauh misalnya, ya. Ada hubungan yang positif, yang kuat, ya. There was a strong, ya. Jadi ada hubungan yang kuat, positif antara tinggi badan sama jauh lompatan. Ya, R sama dengan 0,7, N sama dengan 14, ini jumlah orangnya, P sama dengan 0,05. Jadi kalau misalnya belum pernah disebutkan jumlah sampelnya, harus kita tulis. Tapi kalau sudah pernah, ya nggak perlu diulang lagi. Seperti itu. Jadi ini cara kalian harus nulis laporan nanti di deskripsi kalau misalnya melakukan uji bivariat. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita demonstrasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya di yang asumsi 2 dan 3, Pak. Masalah lain-lain tadi. Yang mana asumsi untuk uji apa? Pearson correlation, Pak. Oke. Linearitas ya? Ya, oke. Pertanyaan apa? Oh, outlier. Ya. Apa pertanyaannya? Itu gimana, Pak, menentukan baik tidaknya gitu, Pak? Baik tidak. Ini kan kita kan bentuk gunung. Oh gitu. Ya, outlier itu tidak ada hubungan dengan bentuk gunung, ya. Nah, kalau bentuk gunung itu berhubungan dengan distribusi normal. Jadi kalau misalnya normal distribusinya, dia bentuknya seperti gunung. Ya, gunungnya yang sempurna bentuknya. Ya. Kalau tidak normal, ya kita, ini pelajaran SMA sebenarnya. Saya tahu kemarin saya cek juga kan ada website apa tuh aplikasi yang pelajaran untuk anak SMA ya. Diajarkan juga hal ini sebenarnya. Cuman saya yakin ya sama waktu saya SMA dulu, nggak tahu maksudnya apa. Cuma dibilang ini linearitas, ini tidak ada linier ya. Kalau misalnya garis ini kita pindah-pindah, apa maksudnya? Kan ada potongan X, potongan Y. Saya kok sama, kok pelajaran statistik S2 malah pernah diajarkan di SMA. Cuman bedanya di SMA nggak dijelaskan aplikatifnya. Oke, jadi balik lagi.
Gunung tadi atau ya itu berhubungan dengan distribusi data normal atau tidak. Jadi kalau misalnya dia seperti gunung normal. Kalau misalnya dia misalnya gunungnya satu apa naik terus yang lainnya melandai itu nggak normal atau mereng kiri atau mereng kanan. Masih ingat kan? Mereng kiri sama mereng kanan itu di ujian keluar nanti ya. Mereng kiri sama mereng kanan cara menentukannya apa. Ya, karena sudah pernah saya ajarkan. Sedangkan jadi bagusnya yang mana kalau tadi pertanyaan saya jawab dulu. Bagusnya kalau dia seperti gunung sempurna gitu. Ya, kalau mereng kurang bagus atau nggak cukup syarat untuk kita uji untuk parametrik. Ya, jadi nanti harus pakai non parametrik kalau misalnya tidak normal. Oke, sedangkan outlier ini dia berhubungan ada nggak nilai ekstrim di data kita. Nah, ini pernah saya jelaskan seingat saya. Misalnya saya buat ujian di kelas, ya, itu nanti dapat rata-rata nilai nilai mahasiswa itu antara skornya dari 0 sampai 10, antara misalnya 60 sampai 80, 85 misalnya. Ya, ada 2 3 yang 90. Jadi masih dalam ring yang normal. Tapi ada 1 2 orang yang nilainya cuma 2 misalnya. Padahal kawan dia nggak paling rendah, yang lain itu 60. Ya. Ada 1 2 orang nilainya 2. Ya. Ya. Nah, ini timbul pertanyaan, ini orang belajar atau nggak tahu apa-apa atau nggak tahu cara jawab soal. Atau dia dapat soal yang salah. Maka butuh kita investigasi khusus. Kadang kita perlu investigasi kalau misalnya kenapa dia bisa jadi outlier. Apakah dia memang tidak fokus, ada masalah atau apa? Atau memang tidak bisa, tidak pernah kuliah misalnya. Ya. Nah, itu kita bisa kasih perhatian khusus kalau kita riset uh, terhadap orang yang punya nilai outlier, terhadap outlier tadi. Ya. Dalam statistik, kalau misalnya kita pakai uji seperti ini, versus yang outlier tadi kita buang. Ya, kita buang nilainya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswanya 135 misalnya, ada outlier 2, kita buang yang 2 tadi. Jadinya yang kita analisa 133 orang saja, enggak semuanya. Jadi tinggal di-exclude saja. Alasannya apa? Seperti tadi, karena nilai mereka itu bisa mempengaruhi nilai orang lain. Ketika kita cari rata-rata. Dan semua uji yang kita bahas, mulai dari minggu lalu, uji T, uji ANOVA, itulah perbandingan min. Jadi ketika min terganggu, gara-gara ada orang lain, nah itu nggak sehat kalau kita lihat dari segi statistik. Makanya kita keluarkan. Sama lah kayak misalnya kalian ujian, kalau yang lain misalnya dapat minimal paling rendah 60, ada 1 atau 2 orang yang cuma nilainya 2 sama 3 misalnya, nah orang tersebut nggak lulus kuliahnya. Sama juga misalnya kalau misalnya yang lain nilainya 60 sampai 70, misalnya ada 1 orang dia 100 nilainya. Ya, itu juga outlier. Itu juga butuh investigasi khusus. Apakah kenapa dia bisa betul semua jawabannya? Dapat bocoran soal misalnya atau dekat sama dosen sehingga dapat bocoran atau memang apa gitu. Atau memang orangnya pintar. Ya. Jadi hal-hal seperti itu selalu menjadi perhatian ya ketika ada outlier. Jelas ya, jadi antara outlier sama bentuk shape data itu 2 hal yang berbeda. Shape menentukan normal atau tidak, kalau di sini ada outlier atau tidak. Tapi hubungannya ada. Kalau ada outlier, maka datanya nggak normal. Oke ya, Baik, Pak. jelas? Ya. Jelas, Pak. Oke, yang lain ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya akan coba demonstrasi di sini 2 uji ya. 2 uji cara kita lakukan. Di mana? Bentar ya, saya siapkan. Ini ada datanya sama saya. Kontrol. Cancel. Oke, saya share linknya dulu. Share mana ya? Cara share ya. Saya share lagi ya. Bentar, saya share sekarang desktop saya ya. Oke. Share. Present now.
your entire screen. Oke. Oke ya, itu sudah dapat ya screen-nya yang di grup di Google. Sudah, Pak. Oke. Di sini kita stop share, kemudian saya share yang baru lagi. Screen. Oke. Yang di Zoom sudah dapat juga ya? Dapat. Oke, baik. Kecilkan dulu. Oke, ini saya punya data. Data ini pernah saya share sama Anda ya terkait dengan bipolar. Datanya ini ada 1.000 orang. Sekarang saya sudah punya sekitar mungkin 20.000 ya data, cuman belum saya pernah bersihkan. Gitu, ya. Jadi enaknya kita pakai program ini data 20.000, 100.000, dia sama langkah-langkahnya. Ya. Oke, di sini saya punya variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, suku, tinggi badan, berat badan. Oke, ini tinggi badannya, berat, dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga tentang apa ngomong lama onset bipolar ya, usia berapa dia pertama kali kena, dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Saya ingin lihat di sini misalnya ada nggak hubungan antara atau korelasi antara umur dengan berat badan. Atau ini pos ini tinggi badan ya, sorry. Tinggi belum saya buang. Ya, misalnya ada nggak hubungan antara umur dengan tinggi badan? Sekilas siapa yang lebih tinggi, yang tua atau yang muda? Tua ya. Jadi makin tinggi usianya makin tinggi berat badannya. Cara kita analisanya seperti ini, analyze. Tadi bivariate correlation ya kan. Jadi bivariate correlation, ini ada umur yang ingin kita masukkan sama tinggi badan. Nah, ini uji Pearson ya. Jadi muncul terus detail di sini, kemudian kita klik fact significant correlation ya. Kita pilih lihat ada enggak korelasinya. Nah, setelah umur sama tinggi dua variabel kita ingin tes, kita klik OK saja. Ya, setelah kita klik OK, dia sudah dapat di bawah. Ini nggak tahu kenapa kursornya agak sulit. Nah, di output-nya muncul. Nah, di sini dia. Ya, jadi nilai Pearson-nya R-nya 0,1. Dekat sama 0, kurang kuat hubungannya. Tapi bedanya signifikan. Ya, artinya makin tua orang, maka makin tinggi juga tinggi badannya. Ya, seperti itu. Jadi dengan umur dengan tinggi bisa, umur dengan berat badan, sama juga caranya. Analyze, bivariate correlation, tingginya kita buang, kemudian kita masukkan berat badannya. Ya. Dan kita klik OK, kita dapat outputnya. Oke, ini sedang proses ya, agak lama karena banyak kali program jalan. Nah, sudah keluar. Nah, di sini lebih kuat korelasinya ya antara umur dengan berat badan. Positif juga korelasinya dan sangat signifikan. Kita lihat ini 0,001, ini 0,000. Tapi dalam nulisnya nanti kalian tetap tulis 0,0001. 0,001 ya, artinya signifikan. Di sini sudah sedikit jauh lebih dari 0 ya, jadi sudah mulai middle. Ya, jadi ada hubungan korelasi yang cukup berat antara tinggi sama umur dengan berat badan. Jadi itu untuk uji Pearson, gampang ya. Kemudian kita misalnya ingin melihat hubungan antara apa lagi? Perbandingan antara 3 grup ya. Di sini saya cuma punya 2 di sini ya, suicide iya tidak. Yang lebih dari 2 nggak ada, jadi saya bisa buat variabel baru dari
pendidikan. Nah, kita lihat pendidikan sekarang. Frekuensi pendidikan, ya. Kita klik OK. Jadi sebelum kita analisa, biasa kita tes, kita lihat datanya lewat deskriptif statistik. Oke. Di sini 0 ini labelnya, kalau apa tuh? Ya, codingnya. 0 itu nggak sekolah, ada 3 orang. 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 kuliah, 4 sarjana, 5 pasca. Ya. Jadi 0, 1, 3, 4, 7 ini nggak normal distribusinya. Ya. Jadi, sorry, ini SD, SMP, SMA. Ya. Sarjana, pasca sarjana, S2. Baik, yang sekolah ini kita gabung semua. Jadi SD, SMP, SMA kita gabung. Jadi nanti jadinya cuma 3 grup. Ya. 0, 1, 2 jadi variabel baru, itu untuk sekolah. Kalau 3 jadi sarjana, 4 jadi pasca sarjana. Jadi S2, S3 kita gabung juga. Ya, itu contohnya. Oke, jadi caranya, kalau ini coba lihat ya, 0, 1, 2, jadi nanti variabel baru namanya 0, pendidikan rendah. Ya. 3 jadi 1, 4, 5 jadi 2. Oke ya, 4, 5 jadi 2 artinya dia 2 itu kode untuk pasca sarjana. Itu untuk dipahami. Jadi kita bisa bandingkan nanti antara 3 grup. Yang sekolah, sarjana dengan pasca sarjana. Ya. Jadi caranya transform record into different variable. Ya. Different variable, old-nya adalah apa tadi? Pendidikan. Kita tulis PDDK 3. Jadi variabelnya pendidikan 3 saja gitu. Kemudian kita klik change di sini. Kemudian value-nya yang kita ganti. Jadi old new value jadi 0 jadi tetap 0. Ya kan? Kita klik add. 1 jadi 0 juga. Kita klik add. 2 jadi 0. Ya kan? Oke, kemudian 3 jadi 1. Variabelnya 3 ini value yang awal, ini new value. Jadi 1, 4 yang sarjana, pasca sarjana jadi 2. Kemudian 5 juga jadi 2. Oke, sekarang kita punya, dari sebelumnya kita punya 6 variabel, 6 grup, ya, mulai dari SD sampai pasca sarjana, S2, S3. Sekarang kita cuma punya 3 grup. Nah, jadi nanti kita bandingkan. Ini kenapa digabung? Alasannya karena nilainya kecil, jadi nggak normal disebutkan. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Makanya boleh kita gabung seperti ini untuk memudahkan analisa. Jadi ini 0 jadi pendidikan sekolah, 1 sarjana, 2 pasca sarjana. Kalau sudah, oke, continue, kemudian kita klik oke juga. Nah, sekarang kita sudah punya variabel baru namanya pendidikan. Ya. Kalau misalnya sekarang kita analisa, yang keluar juga angka apa tuh? Codingnya saja. Ya, codingnya saja yang keluar. Contohnya seperti ini. Ya, ini codingnya sudah direcode. Nah, ini dia. Sekarang untuk yang pendidikan ini value label masih kosong, kita bisa isi. Ya, kita bisa isi. Caranya di sini. Di pendidikan ini ada value label namanya. Kita bisa record sekarang. Nah, kita klik 2 kali ya. Jadi di bawah value label pendidikan kita klik 2 kali. Sekali aja, sorry. 0 kita codingnya sekolah. Ya kan, dia berarti pendidikan sekolah. Mau SD, SMP, SMA kita nggak mau tahu di sini. 1 sarjana. Nah, kita klik juga. Yang kedua, pasca sarjana misalnya. Nah, kemudian kita klik OK. Ini masih 2,00 karena di sini desimalnya belum kita buang. Ya, jadi desimal kalau kita klik di sini di atas desimal, ini kita buang jadi 0. Nah, kalau kita klik balik sekarang, nah dia sudah hilang 0-nya. Ya, desimalnya. Sorry. Nah, sekarang kalau kita analisa lagi deskriptif frekuensi pendidikannya tetap, ini outputnya sudah muncul sekarang value-nya. Sekolah 0, sarjana 1, pasca 2. Jadi sudah bisa kita tahu bahwa yang sekolah cuma 99 orang atau 9%, yang sarjana 60%, yang pasca 20%.
Nah, sekarang kita ingin lihat sekarang, ada nggak hubungan atau perbedaan umur antara tiga kelompok usia ini? Sejelas kan kita sudah tahu, yang pasca pasti lebih tua, tapi yang namanya statistik kan bisa saja kita coba, gitu ya kan? Kita lihat rata-rata orang sekolah itu usianya berapa, waktu ngisi kuesioner ini ya, yang sarjana berapa, yang pasca berapa. Jadi caranya kita klik analyze, compare mean, kemudian kita pilih one way ANOVA. Nah, kita masukkan dependent sample tadi kan umur. Ya, umur karena itu yang ingin kita bandingkan. Kemudian variabel independennya adalah pendidikan tadi, tingkat pendidikan. Ya, kita klik deskriptif sama homogenitasnya biar kita tahu masing-masing sekolahnya bagaimana. Setelah oke, setelah kita klik ini, kita klik oke. Kemudian kita lihat outputnya. Nah, tadi yang ini kita bandingkan umur ya kan. Di sini ketahuan bahwa yang sekolah itu umur rata-ratanya 16, masuk akal. Nah, karena dia masih sekolah. Yang sarjana usianya masih 19, berarti baru-baru sekolah. Baru-baru apa ya? Baru ya semester 2, semester 3, semester 3, 4 lah sama kayak kalian. Ya, kemudian yang pasca masuk akal usianya dah 25. Ya, rata-rata pasca sarjana sudah S2. Totalnya 21. Nah, ini living test. Kemudian one way ANOVA-nya yang mana? Yang ini dia. Ya. Jadi di sini pertama kita bisa lihat ada salah satu yang berbeda. Di sini bukan salah satu, semuanya tiga-tiganya beda. Ya kan? Ada salah satu yang berbeda. Di sini tiga-tiga yang berbeda. Oke. Dan sangat signifikan bedanya masing-masing. Jelas dari 16, 19, 25. Ya, di sini 0,01, F-nya 272. Jadi cukup drastis atau cukup kuat perbedaannya. Kemudian derajat kebebasan, nah ini 2 sama 997 ya. Jadi kita sudah dapat, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada setidaknya salah satu yang berbeda. Kalau di sini bisa kita bilang semuanya berbeda, walaupun untuk memastikannya kita bisa pakai multiple comparison ya, multiple comparison. Ya, jadi di sini kita nggak lakukan karena untuk one way ANOVA di sini sudah cukup stepnya. Anda bisa bilang di laporan Anda bahwa ada hubungan misalnya antara usia dengan tingkat pendidikan. Jelas ya? Sekarang ada satu variabel lagi misalnya usia onset. Nah, kita cek dulu usia onsetnya bagaimana sebenarnya. Tapi waktunya sudah habis. Saya rasa sudah cukup. Ada pertanyaan? Sekilas? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin ini pertemuan terakhir dengan saya. Ujian kita rencanakan setelah Lebaran nanti, insya Allah. Apakah online atau offline, kita belum tahu. Semoga bisa online. Jadi, tapi kalau online kalian berpacu dengan waktu nanti ya. Jadi semua online, sejak kalian mulai masuknya harus sama semua, nggak boleh bermasalah dengan internet. Siapnya juga ditentukan sama waktunya. Ya. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf.